Logika pengakuan hak masyarakat adat yang ada sekarang ini justru membunuh keberadaan masyarakat adat. Hak masyarakat adat itu begitu banyak jenisnya, terhadap tanah, terhadap agama leluhur mereka, tentang identitas budaya mereka, tentang pengetahuan mereka, tentang obat-obatan dan lain sebagainya. Masing-masing hak itu bisa saja merujuk kepada subjek hak yang berbeda. Logika pengakuan hak masyarakat adat ini harus kita balik. Tidak lagi mendahulukan pengakuan secara politik melalui perda ataupun surat keputusan kepala daerah, tetapi cukup mendaftarkan hak-haknya itu sesuai dengan subjek yang sangat beragam. Negara mengakui jenis-jenis hak itu terlebih dahulu. Pertama, kapasitas yang disebut sebagai masyarakat adat itu sangat terbatas untuk dapat mengakses proses-proses politik legislasi untuk menghasilkan perda maupun memperoleh pengakuan keputusan kepala daerah. Yang kedua, unit-unit sosial yang di masyarakat adat itu sangat banyak jumlahnya. Di Sumatera Barat misalnya itu bisa mencakup 800 nagari, 3.200 suku, 32.000 kaum. Itu baru Minangkabau saja. Bisa dibayangkan seberapa banyak unit-unit Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya. Kapan pemerintah daerah mampu menghasilkan perda ataupun keputusan kepala daerah tentang keberadaan masyarakat adat? Kecium lembut merah pipih. Sebenarnya masyarakat adat tidak lebih dari warga negara biasa saja yang mengelompok berdasarkan adat istiadatnya ke dalam persekutuan-persekutuan sosial. Sehingga sebenarnya negara jangan terlalu paranoid melihat warga negaranya ini dalam bentuk entitas politik yang bisa mengganggu kepentingan-kepentingan negara. Jadi dalam proses pengakuan ini sebenarnya negara tidak perlu ikut campur tangan menentukan siapa subjek yang sebenarnya dan apa objek yang harus diakui gitu. Karena siapa yang mempunyai hak terhadap objek hak tertentu itu sudah ada mekanismenya. Di lapangan, setiap unit-unit masyarakat adat itu sudah jelas siapa yang memiliki persil ini dan siapa pula yang menguasai persil yang lain. Jadi dalam kebijakan ini harus diadopsi sistem-sistem yang sudah memang hidup di dalam masyarakat itu sebagai bagian dari mekanisme pengakuan hak masyarakat adat. Itu yang penting negara menentukan bagaimana proses-proses pendaftaran siapa objek dan apa objek itu yang akan diakui. Biarkan mereka yang berunding bahwa persil tanah tertentu itu memang milik kelompok tertentu, bukan milik kelompok yang lain. Dalam prosesnya bisa saja negara akan bertanya, apakah benar klaim dari negari A ini? Kalau seandainya ada yang berkeberatan, silakan berunding secara adat. Kalau sudah bisa diselesaikan, baru nanti kembali ke kantor pemerintah. Negara hanya mencatat hasil mekanisme-mekanisme musyawarah yang ada di tingkat masyarakat adat sendiri. Oleh sebab itu, kita membutuhkan logika hukum yang baru yang lebih mengutamakan pengakuan objek ketimbang subjeknya, sedangkan pengakuan subjek itu akan mengikuti mekanisme pengakuan objek. Jadi, setiap hak membutuhkan pengakuan terhadap subjek yang berbeda. Setiap hak membutuhkan perlindungan yang berbeda. Masyarakat adat kita itu sangat kompleks, sangat beragam. Tidak bisa dengan satu pengaturan yang dari atas untuk berlaku semuanya. Peraturan perundangan yang di atas cukup memberikan arahan, sedangkan bagaimana operasionalisasinya itu akan berada di tingkat kabupaten, saya kira. Nah, di sini kita perlu reedukasi aparat pemerintahan di tingkat kabupaten untuk kembali mengenali hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat di wilayahnya, sehingga keinginan negara untuk mengakui hak masyarakat adat tadi itu menjadi operasional. Nah, tentu saja pengetahuan kita tentang etnografi hak-hak masyarakat adat di Indonesia itu masih sangat terbatas. Ya, banyak daerah yang belum kita kenali. Nah, disinilah sebenarnya salah satu tantangan bagi pemerintah dan juga akademisi untuk menggali
pengetahuan-pengetahuan tentang etnografi hak-hak masyarakat adat di wilayah masing-masing. Masyarakat sangat adaptif dengan perubahan-perubahan sosiologis yang mereka hadapi. Di dalam masyarakat adat sendiri sudah ada mekanisme bagaimana beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi kalaupun ada sekarang kesan euforia kalau pengakuan masyarakat adat itu akan mengancam keberadaan kelompok masyarakat yang lain, misalkan kau transmigran di wilayah transmigrasi, sebenarnya itu adalah akibat dari proses penyingkiran kewenangan masyarakat adat untuk mengurus dirinya sendiri selama ini. Agar secara teknis pengakuan terhadap hak itu bisa operasional di lapangan, maka pengakuan itu akan berhubungan dengan kelembagaan-kelembagaan teknis juga. Misalnya, persoalan pengakuan tanah adat bisa menjadi tugas pokoknya dari Badan Pertahanan Nasional. Pengakuan negara terhadap hak agama luhur bisa Kementerian Agama, bisa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di sisi lain juga bisa menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Misalnya dalam hal agama leluhur sebagai identitas yang harus diakui di dalam sistem administrasi kependudukan kita. Jadi pengakuan hak masyarakat adat itu secara niscaya harus diurus oleh kementerian-kementerian teknis. Namun, agar pengakuan itu efektif, tidak bertentangan satu sama lainnya, maka memang kita membutuhkan satu kementerian baru, katakanlah Kementerian Negara, yang memastikan proses-proses pengakuan di masing-masing kementerian teknis itu berjalan sebagaimana mestinya. Setidak-tidaknya, kalaupun Kementerian Negara urusan masyarakat adat ini belum bisa dibentuk, negara harus memastikan urusan masyarakat adat ini menjadi bagian tanggung jawab dari salah satu, apakah itu bagian dari Menteri Koordinator urusan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.